Presiden Joko Widodo pagi hari ini meresmikan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Kapolri meresmikan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran. Satgas TPPO Polres Magetan mengamankan pelaku eksploitasi seksual. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 6 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rutinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada Kamis 6 Juli 2023. Presiden berharap bandara ini bisa melayani kebutuhan masyarakat, mempercepat mobilitas barang, serta menambah konektivitas dan keterhubungan antar wilayah di Papua. Presiden Joko Widodo tiba di Jayapura, Papua pada Rabu malam 5 Juli 2023 usai kunjungan kerja di Papua Nugini. Di Bandara Sentani, Presiden disambut sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, Pelaksana Harian Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, dan Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhiri. Keesokan harinya, Kamis pagi 6 Juli, Presiden Jokowi meresmikan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan yang telah dibangun hari ini siap dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Kabupaten Asmat. Ini penting sekali konektivitas, keterhubungan antara sebuah wilayah, baik itu kabupaten, provinsi, maupun pulau, karena akan mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang, dan akan membuka isolasi, akan mempercepat kiriman-kiriman logistik. Dan tadi saya mendapatkan laporan bahwa sekarang setiap minggu dari Timika telah ada 2 kali penerbangan, dari Kamur seminggu sudah ada 4 kali penerbangan, dan dari Merauke seminggu sudah ada 4 kali penerbangan. Ini akan membuka wisata Asmat, akan semakin meningkat. Dan kita ingin dengan selesainya Bandara Asmat ini akan semakin, Asmat akan semakin berkembang dan maju, dan kita harapkan ekonomi di Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan secara umum akan semakin baik dan semakin meningkat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan memohon berkah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan saya nyatakan diresmikan.
3, 2, 1. Dalam peresmian ini, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan pejabat Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Maria Kristi Endah Murni mengatakan Bandara Ewer meski terletak di lokasi terpencil namun dinilai cukup strategis untuk lalu lintas di sekitar Asmat. Bandara Ewer ini sudah ada sejak tahun 60-an dengan dibangun sederhana oleh para penginjil atau misionaris yang masuk ke tanah Papua. Saat ini dengan panjang landasan pacu 1.650 meter dengan lebar 30 meter diharapkan jadwal penerbangan yang tersedia seminggu 4 kali dapat bertambah menjadi jadwal setiap hari. Kita simak pernyataan lengkap Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni berikut ini. Bandara Ewer ini adalah tempat yang cukup strategis, namun agak terpencil. Sehingga pada tahun 1964 atau sekitar segitulah, itu memang ada misionaris yang membangun lapangan terbang lapangan terbang panjangnya hanya 400 meter waktu itu dan hanya bisa didarati oleh Cessna. Itu masih pakai kayu mangi-mangi ya bawahnya. Kemudian 1970-an sampai sekitar 1980 itu pakai namanya tikar baja. Nah, ketika itu sudah bisa masuk pesawat jenis Pilatus Portil. Itu semua untuk mobilisasi kargo dan barang waktu itu. Kemudian tahun 2014 sampai sekarang APBN dan APBD mengucurkan dana untuk perbaikan dan penyempurnaan bandara di sini sehingga sekarang ini posisinya panjang runway-nya 1.650 lebar 30 itu sudah bisa untuk mendarat pesawat jenis ATR 2 dan ada beberapa operator yang terbang ke sini baik reguler maupun charter. Nah, ini masih berproses terus bandara ini. Sangat diperlukan untuk konektivitas dari Agats keluar dan dari luar ke Agats karena memang di sini juga pariwisatanya bisa diandalkan. Kemudian ada sumber daya alam juga yang bisa diekspor mungkin suatu saat nanti. Nah, ini sekarang ini permasalahannya masih terkena rob bandara ini. Ketika waktu sudah menunjukkan jam 1 ke atas. Nah, ini sedang kita bangun tanggul di sekeliling bandara. Tahun ini diharapkan selesai. Nah, ketika tanggul selesai, bandara ini akan bebas dari rob. Dan mudah-mudahan penerbangan reguler yang ada akan bertambah. Sekarang ini seminggu baru 4 kali untuk dengan ATR. Ini mudah-mudahan selanjutnya bisa bertambah menjadi daily atau double daily. Rutenya ada 3 dari Merauke, dari Timika, dan dari Kamur itu pesawat kecil. Dari Kamur Ewer itu. Dulu di sini perintis, tapi karena sudah komersial sudah jalan, jadi perintisnya kami alihkan karena perintis itu subsidi. Yang sekarang ini benar-benar tidak subsidi dan memang demand dari penduduk Agats sini yang keluar masuk juga tinggi sehingga nanti diharapkan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Sekarang posisinya sudah kalau nggak salah 27.000, jadi menaik terus sejak pandemi pun hanya berhenti sebentar kemudian bangkit lagi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran di Kota Medan, Sumatera Utara. Diharapkan dengan diresmikannya Rumah Sakit Bayangkara ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk pelayanan anggota Polri dan masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran di Kota Medan, Sumatera Utara. Renovasi penambahan fasilitas Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran mulai dari penambahan ruang IGD, rawat inap, serta pelayanan poli. Dengan adanya Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran ini diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk anggota dan juga masyarakat umum. Resmikan yang pertama Rumah Sakit tingkat 2 Mas Kadiran yang baru saja direnovasi dan ini merupakan salah satu rumah sakit yang kita harapkan juga
bisa menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk pelayanan tidak hanya anggota namun juga masyarakat yang ada di Kota Medan atau Sumatera Utara. Ada beberapa penambahan fasilitas tadi kita cek, mulai dari penambahan ruang IGD, kemudian penambahan ruang rawat inap, kemudian penambahan pelayanan poli, rawat jalan, dan juga penambahan pavilion untuk rawat inap. Jadi saya kira dengan luasan yang ada, ini bisa terus diekspan, kemudian juga harapan kita bisa ditingkatkan sehingga pada saatnya nanti bisa berubah atau bisa naik tingkat dari tingkat 2 menjadi tingkat 1, dan harapan kita tentunya rumah sakit ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anggota dan juga pelayanan umum untuk masyarakat, sehingga keberadaan rumah sakit tingkat 2 Mas Kadiran ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya, dan tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kita upayakan ini menjadi one stop service, artinya yang dirawat di sini tidak perlu dirujuk ke tempat lain, tapi nanti dokternya, tadi ke Pak Kapus Dokter sudah kita minta untuk program ini betul-betul terdukung. Jadi manakala dibutuhkan dokter rujukan dari pusat, maka dokternya yang didatangkan, sehingga tidak perlu pasiennya yang berpindah. Saya kira ini menjadi salah satu program yang bagus dan tentunya betul-betul bisa memberikan pelayanan yang optimal. Diharapkan keberadaan rumah sakit tingkat 2 Mas Kadiran ini bisa dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Medan, Sumatera Utara. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Poli TV. Selain meresmikan Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 2 Mas Kadiran, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga meresmikan Mako Polres Tapanuli Selatan. Keberadaan Polres Tapanuli Selatan ini diharapkan dapat mendukung kerja anggota dan juga memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kita juga baru saja meresmikan Mako Polres Tapanuli Selatan, di mana sumber anggarannya disumber dari APBD dan juga CSR dari masyarakat. Tentunya ini mengandung maksud bahwa di satu sisi keberadaan Polres Tapanuli Selatan dan juga untuk personil-personilnya didukung penuh oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu tentunya tadi saya pesankan, karena harapan dan dukungan yang begitu luar biasa dari pemerintah daerah dan masyarakat, tentunya polisinya pun juga harus memberikan pelayanan sebagai bentuk wujud terima kasih dengan memberikan pelayanan yang terbaik, menjaga harga Kamtibmas dan melakukan penegakan hukum yang tegas, humanis, namun berkeadilan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.